Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Ya, kunyah beliau adalah Abu Ali. Kita kemarin sudah membahas tentang bab yang ketujuh. Ya, kata kata beliau, bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk kesyirikan yaitu memakai gelang dari benang, dari khayt, ya, memakai benang, gelang atau kalung bahannya dari benang, dari senar, dari logam dan yang lainnya, wa nahwihima dan semisalnya. Dengan tujuan liraf'il bala untuk mengangkat bala, ya. Bala itu bisa berupa penyakit, bisa berupa kesialan yang menurut orang-orang sial atau keburukan dan lain-lain. Au daf'ihi atau menolaknya atau mencegah, ya, tolak bala. Penulis rahimahullah membawakan kemarin ada 5 dalil, ya. Yang pertama kata beliau, dalil kita bacakan ulang. Nah, sebelum kita membacakan masailnya. Dalil dalam surat Az-Zumar kata beliau, Qul afara'aitum. Ya, dalil dalam surat Az-Zumar, afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakan wahai Muhammad, ya, bagaimana menurut kalian? Maksudnya Rasulullah SAW disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik. Bagaimana menurut kalian tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah? Apabila Allah menginginkan aku tertimpa sesuatu, ya, tertimpa sesuatu, apakah mereka sembahan itu bisa mengangkatnya? Jawabannya tidak, ya, tidak bisa karena ini apa namanya pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak butuh dijawab. Hadis yang kedua, ya, dari yang kedua an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya ada halaqah min sufar, ada gelang dari tembaga. Faqala ma hadhihi, maka beliau mengingkari, apa-apaan ini? Ya. Qala minal wahimah. Dia menjawab, orang tersebut menjawab, ini sebagai penolak bala. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan itu, copot. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena benda itu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu, ya, kecuali semakin bertambah wahan, semakin bertambah kebingungan, ya, lemah hatinya. Fa innaka, Nabi SAW melanjutkan, fa innaka lau mitta, ya, lau matta atau lau mitta, wahia alaika ma aflahta abadan. Karena kamu, ya, sesungguhnya kamu ini kalau mati dalam keadaan gelang tersebut masih ada padamu, maka kamu nggak akan beruntung selamanya. Maksudnya di akhirat nggak beruntung. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, kata beliau.
Yang ketiga, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Uqbah bin Amir secara marfu' kata kata beliau kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan. Tamma itu maksudnya tamimah dari kata sempurna. Ya, maka apa balasannya? Allah nggak akan menyempurnakan dia. Ya, waman ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa menggantung mengaitkan jimat-jimat juga dengan tujuan agar apa namanya mendatangkan rezeki atau jodoh dan yang lainnya, fala wada'allahu lahu, maka Allah akan meninggalkan dia. Justru sebaliknya ya. Tidak akan Allah tolong, tidak akan Allah bantu. Wa fi riwayatin, ya maksudnya wa fi lafzin, ya sudah jelaskan kemarin. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, mengaitkan jimat, maka dia telah syirik, telah berbuat syirik. Dalil yang terakhir, Wali bin Abi Hatim an Khuzaifah, dari Ibnu Abi Hatim, ya beliau Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Bahwasanya Hudzaifah Ibnu Yaman melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang, gelang dari benang, ya, gelang dari benang, tujuannya untuk karena dia dari penyakit demam humma, ya, untuk menghilangkan penyakit. Maka faqata'ahu, Hudzaifah langsung memotongnya, langsung melepaskannya, enggak tanpa tedeng aling-aling, langsung dilepaskan sama Hudzaifah. Ya, fatala qaulahu, sambil membaca firman Allah, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka justru berbuat syirik. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Ya, ada beberapa faidah. Al-ula, masalah yang pertama. Faidah yang pertama, at-taghlidhu fi lubsil halaqati wal khayti wa nahwihima limisli dzalik. Peringatan yang keras, ya, taghlidh, peringatan keras, ancaman keras bagi orang yang mengenakan halaqah, gelang-gelang atau kalung-kalung, ya, dari benang atau dari senar atau dari eh, logam, wa nahwihima limisli dzalik, ya, dan semisalnya. Limisli dzalik itu maksudnya apa? Untuk mengangkat bala dan menolak bala, ya. Ini diancam keras oleh Nabi SAW dari hadis ma'aflah ta'abadan, ya, kamu tidak akan beruntung. Dan Nabi keras kepada sahabat tersebut, ya, inziha, copot itu, copot, kata Nabi, inziha, ya, fa inna kalau mitta wahia alaika ma'aflah ta'abadan, karena kalau kamu mati dalam keadaan memakai itu, kamu nggak akan beruntung. Ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu ini untuk laki-laki dan wanita, ya. Adapun perhiasan seperti gelang emas, kalung emas itu dibolehkan, perhiasan wanita. Ya. Tapi kalau ada wanita memakai benang gitu dengan tujuan ini, ya ini masuk juga, gitu, masuk juga. As-saniyah, yang kedua kata musannif, as-saniyah anna sahabiya law mata wahya alaihi ma aflaha fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghara
akbaru minal kabair. Bahwasanya ini eh, sisi pendalilan yang sangat dalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau bahwasanya sahabat saja kalau meninggal dalam keadaan memakai itu tidak beruntung, ya, tidak beruntung sahabat itu, apalagi kita, ya. Sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi, ya. Itu sahabat. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, yang melihat Nabi atau Nabi yang melihat dia, ya, kemudian beriman kepada Nabi, ya, dan mati di atas keimanan, di atas Islam, itu sahabat. Ya. Derajat sahabat ini, keutamaan sahabat ini tidak bisa diraih oleh siapapun. Tidak bisa. Bahkan kalau mereka melihat Nabi hanya sekejap, hanya sedetik atau 2 detik melihat Nabi, itu mereka sudah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya, Syuaib, kata Sufyan, kalau kamu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalanmu, ya, ke muridnya, dengan seluruh amalanmu, puasamu, sholat malammu, itu tidak akan bisa menandingi keutamaan sahabat yang hanya 2 detik atau 1 detik melihat Nabi. Tidak akan bisa menandingi. Ya, ini sahabat, ya. Sahabat itu kalaupun ada kesalahan di hadapan kebaikan-kebaikan sahabat yang sangat banyak, itu bagaikan apa ya, bagaikan butiran di lautan yang luas, ya, karena kebaikan sahabat luar biasa. Makanya kata ahlul hadis, kullu sahaba kulluhum udul. Setiap sahabat itu nggak usah dicek dia pendusta atau tidak, semuanya adil, semuanya jujur. Ini sepakat, ittifaq ahlul hadis, ya, nggak usah dicek. Makanya mursal sahabi, ya, sahabat meriwayatkan dari sahabat juga tapi tidak disebut sahabatnya, langsung qala Nabi SAW, itu diterima karena keadilan sahabat, keutamaan sahabat. Nah, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan keutamaan yang luar biasa tadi, kalau mereka berbuat syirik, mereka dikatakan sama Nabi SAW tidak beruntung, maaflah, ya. Ya, ini jauh tab'id, jauh untuk beruntung itu, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita yang kita tidak memiliki keutamaan seperti sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in. Fihi syahidun li kalami sahabah. Di sini ada penguat, ya, terhadap ucapan sahabat bahwasanya syirik, sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar dampaknya daripada minal kabair, daripada dosa besar. Ya, sekecil-kecilnya syirik itu dosanya dan dampaknya lebih besar. Sahabat saja, ya kan, kalau berbuat syirik kecil itu dikatakan sama Nabi seperti itu, diancam keras. Apalagi kita, ya. Semoga Allah melindungi kita dari berbuat syirik. Ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala. As-salisah, yang ketiga. Annahu lam yu'zar bil jahalah. Nah, ini sangat sensitif, ya. Kata Syekh rahimahullah bahwasanya tidak ada uzur terhadap kebodohan. Ya, tidak ada uzur. Maka ini gunanya belajar dengan guru, ya. Karena kalau kita membaca sendiri kitab ini dengan modal bahasa Arab saja, maka bisa kita salah persepsi, bisa kita salah memahami. Ya, Syekh berpendapat bahwasanya tidak ada uzur dalam kejahilan. Nah, ini bahaya juga. Ya, orang-orang Khawarij yang mempunyai paham takfiri, kafir mengkafirkan, mudah mengkafirkan orang, berdalil dengan ini juga dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini. Ya. Padahal eh, para murid
beliau dari dulu turun temurun ya yang sampai kepada beliau sanadnya tak pernah mengatakan seperti ini ya. Jadi maksudnya maksud Syekh annahu lam yu'zar bil jahalah, maksudnya adalah perkara ini ya, di kalangan para sahabat dulu, perkara kesyirikan ini di kalangan para sahabat ini terlalu gamblang, terlalu jelas. Makanya nggak dikasih uzur. Nabi langsung copot itu. Dan Hudzaifah juga langsung copot, nggak minta permisi, nggak apa, langsung dicopot karena terlalu jelas perkara ini. Perkara kesyirikan pada mereka ini terlalu jelas, jadi nggak ada uzur. Ya, lain halnya dengan sahabat yang kencing di masjid. Ya, orang Baduy, orang Arab Baduy yang kencing di masjid itu dikasih uzur sama Nabi. Kata Nabi, tahan dulu sampai dia selesai. Ya. Ini enggak, masalah kesyirikan enggak dikasih uzur. Langsung Nabi bilang, copot itu. Ya, kalau antum meninggal dalam keadaan itu, antum enggak akan beruntung. Ya, jadi maksudnya itu. Untuk perkara-perkara kita juga hal-hal yang maklum minad dini bid-darurah, hal-hal yang sudah terlalu terkenal di agama ini seperti wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya saum Ramadan, dan yang lainnya. Ini nggak ada uzur bil jahal, nggak ada uzur bodoh terhadap ini tuh nggak diuzur. Ya, semua orang udah tahu. Ya. Adapun hal-hal yang perkaranya itu tersembunyi, yang gumud, ya, yang khafa, yang tersembunyi perkaranya, tidak semua orang mengetahuinya, hanya orang-orang tertentu dan itu harus belajar dulu ya itu ada uzur, dikasih uzur. Nah, dikasih uzur dia itu bodoh misalnya, dikasih uzur, dikasih uzur itu apa namanya, dimaklumi, itu dimaklumi. Nah, karena itu perkara yang tersembunyi. Adapun ini la uzro bil jahl ini maksudnya di kalangan para sahabat ini terlalu jelas, terlalu gamblang ya di pada saat itu. Dan ini sekali lagi berbicara tentang hukum umum, berbicara tentang hukum umum, karena kafir mengkafirkan ini bahaya, ya bahaya dampaknya. Ya, man da'a akhuhu ya kafir, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan wahai kafir, ya kemudian ternyata yang diseru itu bukan orang kafir, maka akan kembali ke orang yang memanggilnya. Ya. Jadi kekafiran ini bahaya. Jadi ini hak hukum umum, bukan hukum individu, ya, bukan hukum individu. Adapun hukum individu bukan 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 tugas kita, itu tugasnya hakim, qadhi, ya. Diangkat dulu masalahnya ke qadhi, ya. Kemudian juga ulama yang menentukan kalau hukum individu, kalau penuntut ilmu nggak layak masuk ke sini, nggak masuk ke membicarakan takfir ini secara ta'yin, ya. Jadi penuntut ilmu hanya hukum umum dan ilmiahnya saja. Ya, perbuatan ini kafir, perbuatan ini mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam itu saja. Tidak mengklaim si fulan keluar dari Islam, si fulan tidak. Ya, itu bukan ranah penuntut ilmu, bukan ranah kita. Ranahnya ulama, ranahnya qadhi, hakim. Ya. Jadi uzur dalam kejahilan itu ada, ya, dimaklumi. Kalau orang bodoh dalam kejahilan dimaklumi, apalagi perkara-perkara yang gumut tadi, ya, yang jelimet, ya, gumut itu jelimet, rumit, ya, tidak semua orang mengetahuinya, hanya penuntut ilmu yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ar-rabi'ah yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadurru liqaulihi la taziduka illa wahnan, ya, la taziduka illa wahnan. Bahwasanya mengenakan gelang itu, mengenakan jimat itu tidak memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, tidak memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, malah menambah, semakin menambah ini apa namanya, wahan, kelemahan. Ya,
Justru itu membahayakan seseorang. Menambah lemah hatinya itu semakin dia bergantung dengan barang-barang seperti itu. Ya, itu lemah banget. Hatinya itu sudah tertawan oleh barang-barang seperti itu. Nah, yang dikatakan ini bisa itu. Lemah ketika ingin ke toilet, ya, dilepas dulu, ribet, ya. Terus kalau apa namanya lupa, nah takut dia, takut ilmunya hilang atau yang lainnya, ya. Kemudian kalau keluar nggak pakai itu, ya, takut lagi. Wahan ini namanya, ya kelemahan, menambah kelemahan. Fisiknya fisiknya kuat, tapi hatinya ini lemah sekali, bergantung kepada benda-benda yang seperti itu, lemah sekali. Dan ini akhirnya menjadi ini apa kemalasan. Ya. Kalau orang hatinya lemah, fisiknya kuat itu malas, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, biarpun fisiknya kuat, tapi hatinya lemah, ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kaslan, ini kasal, males. Makanya Nabi berlindung dari kasal. Ya. Adapun ajaz itu fisiknya nggak mampu, fisiknya lemah nggak mampu, tapi hatinya kuat dan ini tidak tercela. Ya, sering kita melihat orang yang nggak punya kaki sekalipun dia berkarya, bisa menghasilkan uang dan macam-macam karena hatinya nggak lemah, hatinya kuat. Ya, ini tidak tercela. Yang tercela adalah malas tadi, hatinya lemah meskipun fisiknya kuat. Jadi fisik itu nggak bisa ngapa-ngapain, mager aja. Ya. Al-khamisah yang kelima, inkaru bitaghlidhi ala man fa'ala misla dzalik. Pengingkaran yang keras, ya, kepada orang yang mengenakan itu, memakai itu, orang yang melakukannya. Pengingkaran yang keras. Tentu yang mengingkari, yang bisa mengingkari dengan pengingkaran keras, seorang ibu kepada anaknya, misal ya, seorang ayah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, seorang kepala rumah tangga maksudnya, pada istrinya, kepada anak-anaknya ini bisa ya mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Ya, seperti copot-copot gitu. Ya. Adapun kalau kita selaku bukan siapa-siapa, kemudian tiba-tiba keluar ada orang yang pakai itu diingkari dengan keras, copot. Kalau nggak copot bahaya. Ah, ini bisa masalah juga kalau kayak gini. Ya. Kecuali kita orang yang dipandang di situ. Ya, kita seorang yang didengar di situ, maka harus mengingkari dengan keras, nggak boleh diam. Seperti para ustadz, ya, para ustadz terhadap santri-santri mereka itu harus mengingkari dengan keras. Nggak boleh ada kemungkaran terhadap santrinya didiamkan, ya nggak boleh. Atau di pura-pura nggak tahu. As-sadisa yang ketujuh, yang keenam, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Penegasan dari Nabi SAW bahwasanya yang orang yang mengenakan jimat ini, yang mengaitkan sesuatu kepada tubuhnya atau kepada bendanya, kepada rumahnya, wukila ilaihi, maka Allah tidak menjadi wakil kepadanya, Allah tidak akan menolong dia, justru dia akan diwakilkan ke benda tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya itu akan diserahkan ke benda tersebut. Semakin lemah. Ya. Waliyahzubillah ini. As-sabi'ah yang ketujuh, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penegasan bahwa orang yang memakai jimat, ya, ini sudah berbuat syirik. Hmm. Syirik apa yang dimaksud di sini? Ya, yang dimaksud di sini adalah syirik syirik kecil, ya. Kecuali bersamaan dengan memakainya ada keyakinan bahwa jimat inilah yang mendatangkan manfaat, bukan Allah, ya. Ini sudah masuk ke syirik besar, bahaya. Ya, syirik besar. As-saminah yang kedelapan, anna ta'liqal khayti minal humma min zalik. Bahasanya mengaitkan benang ketika sakit demam, ya.
Itu termasuk dari kesyirikan kecil tadi. Ya. At-tasi'ah yang kesembilan, tilawatu Khudzaifah ayah ya. Khuzaifah ya, bacaan Khuzaifah membaca ayat tentang tadi orang musyrik tadi, dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbari ala al asghari ya kama zakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu berdalil dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang syirik besar ya untuk mengingkari syirik kecil yang sudah disebut tadi ya, yang disebut pertemuan kemarin bahwasanya metode berdalil seperti ini adalah metode berdalilnya para sahabat ya. Gak apa-apa kita menggunakan dalil untuk syirik kecil, menggunakan dalilnya syirik besar seperti Hudzaifah ini. Ayat yang dibaca adalah syirik besar ya, ayat tentang syirik besar, tapi Hudzaifah menggunakannya untuk mengingkari gelang tadi ya, yang merupakan syirik kecil. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, ini metode para sahabat. Kama zakara Ibnu Abbas, seperti yang disebutkan Ibnu Abbas dalam ayat ya, dalam ayat Al-Baqarah, dalam ayat Al-Baqarah, apa ayatnya di Al-Baqarah? Ayatnya adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ini nanti ada penjelasannya di bab-bab yang berikutnya, bab-bab selanjutnya. Al-Ashirah kata penulis yang ke-10 ya, masalah yang ke-10, anna ta'liqal wada'a anil aini min jalik, bahwasanya mengaitkan jimat-jimat untuk menangkal ain ya. Penyakit ain itu dulu sudah tersebar di kalangan Arab ya, dan sampai sekarang masih ada ya. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang dipenuhi kebencian bisa, dan pandangan mata yang dipenuhi kekaguman ya. Jadi kebencian yang maksimal atau kekaguman yang maksimal ya, pandangan mata itu. Kemudian ketika memandangnya dibarengi dengan syaitan ya, dia memujinya atau dia membenci dalam hati, saat itu ada syaitan, jadi langsung nyecep ya, langsung menancap ya. Makanya ketika kita memuji siapapun dari keindahan, memuji anak, memuji istri ya, memuji siapapun harus ada masya Allah ya. Harus diiringi dengan masya Allah itu. Nah, dulu juga tersebar di bangsa Arab dahulu penyakit ain ini. Bisa menimpa apa saja, bisa menimpa apa barang, bisa menimpa binatang ya, tunggangan, unta juga sering kena penyakit ain. Manusia, barang juga ya. Jadi ada cerita juga orang yang baru beli motor bagus, motor baru. Ada orang yang memuji-muji, ya kagum dengan motornya, motornya jatuh. Ya. Atau ada orang yang sangat benci, tidak suka dengan itu. Ya, kemudian pada saat memandang dengan pandangan kebencian, ya, terjadi hingga motornya kenapa-napa misalnya seperti itu. Bisa menimpa barang, rumah juga. Nah, ini orang Arab tuh menangkalnya dengan itu, dengan jimat-jimat wadah, ya, dengan jimat-jimat itu. Tiga di kalau di unta tuh di lehernya ya, water dari tali busur ya. Jadi di tunggangan kayak orang-orang zaman sekarang mungkin ada peniti ya, jarum pentul ya, jarum pentul ditusukkan ke jok mobil, jok motor. Nah, ini termasuk ya, dengan ini namanya mengaitkan ya, ta'allaqal wada', agar tidak ada kecelakaan dan yang lain-lain. Nah, ini termasuk.
Nah, termasuk syirik kecil hal seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadiyata asyara, yang terakhir, yang ke-11, ya, masalah yang terakhir. Ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yatimmu lahu. Nabi SAW mendoakan, ya. Nabi SAW mendoakan orang yang memakai jimat supaya Allah tidak menyempurnakannya. Dari hadis, ya fala atammallahu lah. Maksudnya itu doa dari Nabi. Semoga Allah tidak menyempurnakan dia. Itu semoga Allah tidak menyempurnakan dia, tidak menolong dia. Ya. Jadi jangan sampai kita terkena doanya Nabi. Ya doa ini. Kalau doa kebaikan kita minta. Tapi kalau doa keburukan tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mau, kita berlindung dari hal ini. Ya, dan juga waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan juga orang yang ya menggantungkan hal-hal tadi, ya. Kalau di zaman sekarang seperti jarum pentul tadi, ya, jarum pentul ditusuk-tusukkan ke jok mobil atau yang lain. Ai tarakallahu lahu, ya, maksudnya justru Allah akan meninggalkan dia. Ya, justru Allah bukan menolong dia, bukan mau menjadi wakilnya, justru Allah akan meninggalkan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari bab yang ketujuh. Insyaallah taala pada pertemuan di pekan yang akan datang kita akan masuk ke bab yang ke-8. Bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan jimat, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas kesyirikan, akan membahas tauhid secara rinci, ya, di bab selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.